Tubuh Wukong jatuh dengan keras ke tanah dan seluruh kepalanya benar-benar hancur. Melihat pemandangan berdarah itu, semua orang tercengang. Beberapa dari mereka dengan kualitas psikologis yang buruk langsung muntah di tempat. Tidak ada yang menyangka bahwa permainan ini akan berakhir begitu cepat. Bahkan, belum ada 1 menit sejak awal bel berbunyi hingga saat ini. Master karate yang diundang oleh Bos Q benar-benar diledakkan kepalanya oleh pukulan abu. Kekuatan abu sungguh sangat menakutkan. Apakah ini adalah kekuatan yang dimiliki manusia normal? Luo Sanhai membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan ludahnya tanpa sadar. Kekuatan pukulan tadi jauh lebih kuat daripada saat Leon mengalahkan Zhao Long. Leon, bisakah dia benar-benar berurusan dengan pria besar ini? Tami menarik Leon dengan heran. Tetapi dia ingat dengan jelas bahwa Leon baru saja mengatakan bahwa setelah pria besar ini membunuh iblis Dongying, dia harus bertaruh pada grup Sanhai. Bagaimana Leon bisa begitu yakin bahwa pria besar itu akan langsung membunuh iblis Dongying? Setelah melihat kekuatan mengerikan dari pria besar itu, apakah Leon masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Hanya saja yang tidak diduga oleh Tami adalah bahwa bahkan setelah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan itu, wajah Leon masih dipenuhi dengan senyum tipis. Seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi sama sekali. Melihat ekspresi Leon yang begitu tenang, dan kemudian mengingat peluang yang selalu berubah, Tami menggertakkan giginya dan langsung mempertaruhkan semua uang tunainya sebanyak 5 juta. Menurut peluang saat ini, kalau Leon benar-benar bisa memenangkan kemenangan terakhir, Tami akan mendapatkan uang taruhan sebesar lebih dari 40 juta. Jumlah ini memang bisa menyelesaikan masalahnya yang mendesak. Hanya saja, apakah Leon benar-benar bisa mengalahkan pria besar yang menakutkan itu? Hati Tami penuh dengan kekhawatiran. Setelah hening beberapa saat, terdengar sorak-sorai dari para penonton. Umur panjang abu, hebat, geng naga hijau pasti akan menang. Aku kaya, aku menjadi kaya sekarang. Aku akan mempertaruhkan semuanya untuk geng naga hijau. Pemandangan itu benar-benar hidup. Semua orang yang mendukung geng naga hijau bersorak satu demi satu. Tetapi para petinggi geng besar menjadi pucat satu persatu. Bagaimana mereka akan bisa menghadapi orang yang begitu kejam seperti itu? Terutama Bos Q. Ekspresi gembira yang baru saja dia tunjukkan sebelum semuanya mekar. Namun sekarang itu sudah berubah menjadi keputusasaan. Wukong adalah master yang dia undang dengan biaya besar. Tapi dia terbunuh seperti ini. Melihat ekspresi semua orang, Qinlong tersenyum. Zhao Hai dan yang lainnya juga menunjukkan senyum cerah mereka. Ini adalah senjata rahasia geng naga hijau. Di hadapan kekuatan abu yang menakutkan ini, siapa lagi yang berani bertarung di tempat ini? Qinlong tidak lagi menatap Bos Q. Dia menoleh dan berkata kepada bos geng lainnya, Bos Liu, bukankah kita juga harus menyelesaikan perselisihan di Jalan Tianshui? Pria besar bermarga Liu itu langsung memiliki wajah yang sangat jelek.
Tetapi pada titik ini, dia harus tetap terlihat tenang dan berkata, "Baiklah." Seorang pria kulit hitam juga bergegas maju. Dia sudah mengambil keputusan. Setelah mendapatkan sedikit pukulan, dia akan segera menyerah. Tetapi, tepat di awal permainan, tubuh kekar abu langsung bergegas menghampirinya dan meninju kepalanya. Pria kulit hitam itu mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya, tetapi kekuatan abu terlalu menakutkan. Dia langsung menghancurkan lengan pria itu dan juga mendaratkan pukulan keras di kepala pria itu. Kepala pria itu pun hancur di tempat. Riuh suara sorakan para penonton sekali lagi terdengar seperti ombak. Qin Long tersenyum lebih cerah. Tanpa memperhatikan wajah putus asa Bos Liu, dia terus menantang bos besar lainnya. Bos besar itu menyetujui tantangan Qin Long, tetapi anak buahnya menolak untuk bertarung. Akhirnya, bos besar itu hanya bisa mengakui kekalahannya di depan umum dan memberikan setengah dari wilayahnya kepada Qin Long. Qin Long seperti seorang jenderal yang menang. Dia terus-menerus menantang petinggi lainnya di Nancheng. Tetapi tidak ada petinggi yang berani bertarung dan langsung mengumumkan bahwa mereka mengakui kekalahan mereka. Sesaat kemudian, semua petinggi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, kecuali grup Shanhai, semuanya telah memilih untuk mengakui kalah dan menyerahkan wilayah mereka kepada Qin Long. Pada saat ini, kekuatan geng naga hijau sudah melampaui grup Shanhai hanya dalam satu gerakan. Bahkan sebenarnya, mereka tidak harus bersaing dengan grup Shanhai karena mereka telah menjadi geng pertama di Nancheng. Namun, semua orang mengerti bahwa tujuan Qin Long mengundang master seperti itu tidak lain adalah untuk menghabisi grup Shanhai. Benar saja, setelah benar-benar menaklukkan semua orang, Qin Long mengalihkan perhatiannya ke Luo Shanhai. Bos Luo, apakah kau juga akan menyerah secara langsung? Atau kau ingin melawanku? Semua orang berspekulasi. Dalam menghadapi lawan yang begitu menakutkan, akankah Luo Shanhai mau bertarung? Zhao Long, orang terkuatnya, telah dihapuskan. Saat ini, siapa yang akan dia kirim untuk bertarung? Atau akankah dia seperti bos-bos yang lain, langsung memilih untuk menyerah? Tapi kalau dia menyerah, itu berarti dia akan kehilangan setengah dari wilayah dan asetnya. Jumlah semua itu adalah 5 atau 600 juta. Apakah dia mau menyerah begitu saja? Semua orang memandang Luo Shanhai. Semua orang sepertinya mengerti bahwa langit di Nancheng telah berubah. Wajah Luo Shanhai muram. Dia awalnya ingin mengandalkan geng lain untuk membantu menghabiskan kekuatan abu. Tetapi siapa sangka, orang-orang ini akan menyerah secara langsung. Dua orang yang sebelumnya bertarung dengan abu tidak menyebabkan luka sedikit pun pada abu. Saat ini, abu hampir berada di masa kejayaannya. Bisakah Leon menghadapinya? Luo Shanhai memandang Leon dengan malu. Ini bukan lagi pertarungan bawah tanah biasa, tetapi pertempuran hidup dan mati. Dia benar-benar tidak bisa membuat keputusan ini untuk Leon. Jadi dia hanya bisa bertanya kepada Leon, "Bagaimana menurutmu Tuan Muda?"
Leon hanya tersenyum. Lalu dia bangkit dan berdiri dari kursinya sambil berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda Wood tidak pernah mengingkari janji yang telah diucapkannya. Selain itu, seorang gadis cantik juga telah membuat taruhan untukku sebesar 5 juta. Aku tidak bisa membiarkan dia kehilangan uangnya begitu saja." Tami ingin membuka mulutnya. Melihat kebrutalan Abu tadi, dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa kehilangan 5 juta bukanlah apa-apa. Karena saat ini, keselamatan Leonlah yang paling penting. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Leon sudah berjalan ke atas ring. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa dalam menghadapi Abu yang begitu brutal, bagaimana mungkin Luo Sanhai malah mengirim seorang remaja untuk bertarung. Qin Long juga tertegun, dan kemudian dia mencibir Luo Sanhai. "Luo Sanhai, pemuda ini akan bertarung untukmu. Kau benar-benar akan membiarkan dia naik ke atas panggung dan mengirimnya ke kematian?" Meskipun hatinya juga penuh kekhawatiran, Luo Sanhai masih bisa balas mencibir. "Qin Long, pertarungannya belum dimulai. Bukankah terlalu dini bagimu untuk mengatakan hal itu?" Qin Long tersenyum dan menoleh ke arah Zhao Hai yang masih syok. "Baiklah, aku ingin melihat berapa lama pemuda yang kau undang ini bisa bertahan. Ngomong-ngomong Zhao Hai, teman sekelasmu ini benar-benar pemberani." Zhao Hai kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Long, anak itu memang selalu sombong. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kalau dia akan berani pergi ke ring." Awalnya dia berpikir bahwa ketika Qin Long memenangkan seluruh kota selatan, dia akan memberikan pelajaran pada Leon. Tapi siapa yang tahu kalau Leon benar-benar pergi langsung menuju ke atas ring? Bukankah ini sama saja dengan Leon pergi mengantarkan nyawanya? Qin Long tertawa dan berkata, "Anak muda memang selalu tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Tetapi dengan cara ini, berarti kau tidak bisa memberinya pelajaran dengan tanganmu sendiri." Zhao Hai menyeringai lebar sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, Abu akan memberinya pelajaran yang bagus atas namaku." Bab 84, Pertempuran Nanceng bagian 2. Leon sama sekali tidak peduli dengan ekspresi terkejut semua orang. Jadi dia berjalan ke depan ring dan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Tidak ada kegugupan, tidak ada kegembiraan, dan tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Ekspresinya setenang biasanya, seolah dia hanya berjalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Hanya saja, ketenangannya ini di mata semua orang terlihat benar-benar megah. Ini adalah pertandingan bawah tanah yang terkait dengan seluruh pola kota selatan Eastcliff. Kompetisi ini akan sangat mematikan. Di antara para penonton, semua orang mulai berbicara satu demi satu. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa bahwa Leon adalah lawan yang seimbang untuk Abu. Siapa pria ini? Melihat penampilannya, sepertinya dia ingin bertarung untuk grup Sanhai, bukan? Siapa yang tahu dari mana Luo Sanhai mendapatkan bocah bodoh ini? Abu membunuh 2 orang terkuat berturut-turut. Karena sangat ketakutan, maka petinggi lainnya saja tidak berani mengirim orang untuk bertarung. Tapi bocah ini justru mau naik ke atas ring. Bagaimana kalau bocah ini hanya ingin mendapatkan perhatian? Menurutmu,
Berapa detik waktu yang dibutuhkan Abu untuk membunuhnya? Banyak orang memandang Leon seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Abu yang kekar dan seperti dewa iblis juga menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat Leon yang telah berjalan ke atas ring, Abu yang haus darah benar-benar berbicara di atas panggung untuk pertama kalinya. "Hantu kecil, kesempatan ini bukan untukmu. Pergilah." Segera, beberapa wanita kaya yang melihat wajah Leon juga ikut berseru, "Ya, pria kecil yang tampan, cepat turun. Ini bukan lelucon. Cepat turun, pria kecil yang tampan. Kalau kau kekurangan uang, kau bisa memberitahu kami. Kami pasti akan memberikannya untukmu." "Hei pria besar, jangan menghancurkannya sampai mati. Kalau dia mati, kami akan sangat tertekan," teriak sekelompok besar wanita kaya. Situasi ini membuat Tami yang samar-samar mulai menebak identitas Leon, ingin tertawa sampai menangis. Orang-orang ini tidak tahu di mana Leon dibesarkan. Leon adalah sosok yang bisa dengan santai memberikan uang tunai senilai ratusan juta. Bagaimana mungkin dia kekurangan uang? Luo Sanhai dan petinggi lainnya juga terdiam beberapa saat. Seharusnya ini menjadi kompetisi yang serius dan kejam. Tapi bagaimana bisa situasinya menjadi berkembang seperti ini? Leon mengabaikan sorakan para wanita kaya yang bersemangat itu dan menyeringai pada Abu. "Hei, aku berencana untuk tidak membunuhmu. Menyerahlah dengan patuh. Kebetulan, saat ini di rumahku kekurangan pelayan. Aku bisa menjadikanmu pelayan di rumahku." Abu yang tadinya tidak ingin melakukan apapun pada seorang bocah remaja, langsung berubah menjadi marah. Yang lainnya juga memandang Leon dengan tercengang. Apakah bocah ini tidak memiliki masalah dengan otaknya? Abu dengan mudah baru saja membunuh 2 petarung sebelumnya. Namun Leon yang usianya masih muda, tanpa berpikir panjang, berani mengatakan hal seperti itu pada Abu. Dia bahkan meminta Abu untuk menyerah dan menjadi pelayan di rumahnya. Banyak penggemar Abu sudah meraung marah saat ini. "Dasar sombong! Tidak, dia bukan sombong, dia gila. Abu, bunuh saja dia." Zhao Hai juga mendengus dingin. "Leon, kau terlalu cuek dengan kebaikan orang. Abu memberimu cara untuk tetap hidup. Tapi kau benar-benar berani mempermalukan Abu seperti ini. Apakah menurutmu kompetisi ini adalah sebuah lelucon? Kalau kau tahu diri, cepat minta maaf dan akui kekalahanmu. Mungkin Abu tidak akan membuat perhitungan denganmu." Leon sama sekali tidak memperhatikan Zhao Hai. Dia tersenyum lembut pada Abu dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kau mau mempertimbangkan saranku? Sebenarnya, aku tidak mau repot-repot untuk menyakitimu." Leon benar-benar mengulangi tawarannya untuk menerima Abu sebagai pelayannya, sebagai tuan muda tertua dari keluarga Wood. Tidak ada pengikut yang layak di sekitarnya. Selama ini, kalau terjadi sesuatu, dia yang harus membereskannya sendiri. Tadinya, semua ini ditangani oleh Gordon. Tapi karena sekarang Yurin pergi ke perusahaan, maka harus selalu ada seseorang di sekitar Yurin untuk melindunginya. Dan karena Gordon sudah bertugas untuk mengawal Yurin, maka Leon harus menemukan pengawal yang baru. Ucapan Leon tadi sungguh-sungguh, tetapi di mata semua orang, dia terlihat seperti orang gila yang mengatakan hal-hal gila. Luo Sanhai menepuk dahinya sendiri tanpa bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak mengerti
dari mana kepercayaan diri Leon berasal. Qinlong bahkan menjadi lebih marah lagi. Wajahnya menjadi pucat. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Qinlong yang marah meraung dengan keras kepada Abu yang ada di atas panggung. "Abu, jangan bicara omong kosong lagi padanya. Hancurkan saja dia dengan cepat." Abu mengangguk dan berkata kepada Leon, "Hantu kecil, ini adalah ulahmu sendiri yang mencari kematian. Jangan salahkan aku." Kemudian, tubuh Abu yang kekar tiba-tiba melangkah maju dan mendatangi langsung ke arah Leon. Dia ingin menabrak kepala Leon dengan pukulan keras. Tidak ada yang menyangka bahwa kecepatan Abu bisa begitu cepat. Tampaknya dalam pertandingan sebelumnya, Abu tidak menggunakan kekuatannya sama sekali. Mereka semua menyaksikan tinju kuat Abu akan menghantam kepala Leon, tapi Leon tetap di tempatnya, seolah-olah dia adalah orang bodoh yang tidak punya rasa takut sama sekali. Semua orang hanya punya satu pikiran: Leon sudah pasti akan tamat riwayatnya. Bahkan banyak wanita kaya yang tidak tahan dan menutupi mata mereka karena takut melihat wajah tampan Leon dihancurkan menjadi saus daging. Luo Sanhai, Luo Jindao, dan Tami menyaksikan semua ini dengan gugup. Mereka semua memang telah melihat keterampilan Leon. Tetapi dalam menghadapi pukulan yang menakutkan ini, dapatkah Leon menghindarinya? Sementara itu, Qinlong, Zhang Li, Zhao Hai, dan yang lainnya menunjukkan senyuman di wajah mereka satu persatu. Menurut mereka, Leon hanyalah anak nakal yang sombong. Abu memberinya cara untuk bertahan hidup. Tetapi Leon yang tidak tahu bagaimana cara bertarung malah mencari kematian. Dalam hal ini, siapa yang harus disalahkan? Qinlong bahkan sudah bersiap untuk berdiri dan ingin membawa Abu ke tempat final. Menurutnya, pertarungan di Nancheng ini telah berakhir. Namun, yang tidak disangka oleh siapapun juga adalah ketika tinju kuat Abu hendak menghantam kepala Leon, tiba-tiba Leon mengangkat tangan kanannya dan meraih tinju Abu begitu saja. Pukulan mengerikan Abu benar-benar berhenti dalam sekejap. Melihat tinju Abu, yang tentu saja lebih besar daripada telapak tangan Leon, tidak bisa lagi bergerak, semua orang langsung tercengang. Mata Qinlong pun melebar. Ada apa ini? Mungkinkah Abu sengaja menghentikan tinjunya? Tapi itu tidak mungkin. Dengan kecepatan pukulannya tadi, tidak mungkin Abu bisa langsung menghentikan gerakan tinjunya. Tapi bagaimana mungkin tinju Abu bisa ditangkap dengan mudah oleh bocah ini? Luo Sanhai bahkan lebih terkejut lagi, dan dia langsung berdiri dari kursinya. Kalau ingatannya tidak salah, dia memang pernah melihat Leon meraih tinju Zhaolong dengan begitu mudah. Meskipun kekuatan Zhaolong juga kuat, tetapi kalau dibandingkan dengan Abu, kekuatan tinju Zhaolong itu tidak ada apa-apanya. Kekuatan pukulan Abu 1000 kali lebih kuat daripada Zhaolong. Tapi dalam menghadapi kekuatan sebesar itu, Leon masih bisa menghentikannya dengan mudah. Apakah ini nyata? Tami dan Luo Jindao juga terpana melihat semua ini. Mereka memang berpikir kalau Leon akan menang. Tetapi menurut mereka, Leon akan menang karena menggunakan keterampilan gesitnya untuk menghindari serangan Abu. Dan kemudian Leon akan mencari titik lemah Abu untuk mengalahkannya. Tetapi siapa sangka, Leon akan meraih tinju Abu dengan begitu mudahnya.
Mungkinkah kekuatan Leon lebih besar dari Abu? Bahkan Abu pada saat ini, matanya sudah terbuka lebar. Dia menatap Leon dengan tidak percaya. Titik kecil di matanya ini benar-benar meraih tinjunya. Bagaimana bocah kecil ini bisa melakukannya? Pada saat ini, Leon mengangkat kepalanya dan tersenyum sedikit. Memiliki kekuatan yang bagus, tapi terlalu lambat. Setiap orang yang mendengar kalimat yang ditujukan kepada Abu ini merasa seperti mimpi. Menurut mereka, kekuatan Abu itu luar biasa. Kedua petarung sebelumnya ditinju kepalanya dengan kuat oleh Abu. Kekuatan seperti itu hanya dinilai bagus. Selain itu, kecepatan Abu juga sangat cepat. Hanya sedikit orang yang hadir yang bisa melihat lintasan pukulannya dengan jelas. Tapi apa yang dikatakan Leon tadi, kecepatan Abu terlalu lambat. Apakah bocah ini sedang bercanda? Abu sangat marah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa bocah ini bukan remaja biasa karena kekuatannya sebanding dengan beruang coklat. Ketika dia pertama kali keluar dari Delta of Death, dia merobek beruang coklat dewasa dengan tangan kosong di hutan. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Tetapi sekarang, tangannya dengan mudah digenggam oleh seorang remaja seperti ini. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi remaja biasa? Dengan menyingkirkan semua penghinaan yang diterimanya, Abu meraung marah. Tangan kanannya yang selama ini tidak banyak digunakan, disentak dengan kuat. Sentakannya ini bahkan lebih kuat dari pukulan barusan. Bahkan, semua orang bisa mendengar suara deru tinju yang menembus udara. Kalau Wukong tidak mati, dia akan melihat kalau tinju kanan Abu tidak terluka. Yang sebenarnya terjadi adalah kekuatan tinju kanan Abu lebih kuat daripada tinju kirinya. Karena tadi Abu hanya melawan petarung biasa, maka dia tidak mau repot-repot menggunakan tinju kanannya sama sekali. Pukulannya ini cukup untuk membunuh seekor gajah. Menghadapi pukulan yang menakutkan ini, Leon mengeluarkan suara kaget. Oh tidak! Kecepatan pukulan ini di luar imajinasi Leon dan sudah terlambat baginya untuk meraih pukulan ini seperti yang dilakukannya tadi. Jadi dia hanya bisa dengan cepat mengangkat lengan kirinya untuk melindungi kepalanya. Dengan suara tabrakan yang keras, tinju kanan Abu menghantam lengan kiri Leon. Dalam menghadapi kekuatan yang menakutkan ini, tubuh Leon terkejut. Dia mundur 5 atau 6 langkah sebelum akhirnya bisa kembali menstabilkan posisinya. Dengan jentikan tangannya yang santai, Leon menghilangkan kekuatan pukulan itu. Dia lalu terkekeh dan berkata, "Hahaha, menarik. Rupanya kekuatan tinju kananmu 2 kali lebih besar daripada kekuatan tinju kirimu." Abu merasa kaget dan marah. Dia merasa kaget karena dalam menghadapi pukulan terkuatnya, Leon benar-benar melawan tanpa terluka sedikit pun. Dan dia merasa marah karena di arena hidup dan mati ini, Leon dengan santainya malah menilai kekuatannya. Leon sama sekali tidak merasa takut padanya. Abu yang marah kembali meraung dan tubuhnya yang besar bergegas keluar lagi. Dengan tinju lurus lainnya, dia menabrak Leon dengan ganas. Dia ingin Leon tahu betapa hebatnya kekuatannya. Melihat Abu yang sama marahnya dengan Tyrannosaurus, semua orang menahan nafas. Mereka bertanya-tanya dalam menghadapi pukulan berapi-api ini, bagaimana Leon akan melawan. Namun,
Yang tidak diduga oleh semua orang adalah bahwa Leon tidak melawan atau menghindar. Dia benar-benar melangkah maju dalam satu langkah dan langsung meninju Abu. Anak ini sungguh-sungguh ingin melawan Abu? Apakah dia gila? Dalam tatapan kaget semua orang, tinju Leon dan tinju Abu bertabrakan. Terdengar suara yang sangat keras. Sebenarnya ini hanya dua kepalan tangan yang bertabrakan, tetapi memberi kesan pada orang-orang bahwa ini adalah tabrakan antara dua kereta yang melaju dengan kencang. Beberapa orang yang berada dekat dengan ring bahkan merasa seperti gendang telinga mereka akan retak. Momentum yang menakutkan itu membuat detak jantung semua orang berdetak semakin cepat. Dengan dilihat oleh mata semua orang yang terkejut, tubuh kekar Abu bergerak mundur. Dan dalam setiap langkah mundur itu, seluruh ring terguncang dan bahkan muncul retakan di tanah. Kekuatan mengerikan apa ini? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tubuh Leon tidak bergerak sama sekali. Dengan kata lain, dalam pertarungan ini, dia berada di atas angin sepenuhnya. Dalam persaingan kekuatan ini, apakah Leon akan benar-benar mencapai kemenangan penuh? Tapi bagaimana ini mungkin? Tinggi Leon tidak lebih dari 1 meter 80 cm dan tidak terlihat otot-otot di tubuhnya. Sementara tinggi Abu lebih dari 2 meter dan setiap otot-otot di tubuhnya menonjol seperti jerawat besi. Bagaimana kekuatannya bisa lebih besar dari Abu? Tepat ketika semua orang merasa terkejut, Leon terkekeh pada Abu yang sedang mundur satu langkah demi satu langkah dan berkata, "Baiklah, sekarang sudah tidak ada waktu lagi." Tanpa menunggu Abu berdiri stabil, Leon sudah menggerakkan kakinya dengan cepat. Tubuhnya memotong bayangan di udara dan dalam sekejap mata, dia sudah mendatangi Abu dan pukulan lain menghantam jantung Abu. Keberanian Abu menyusut. Secara naluriah, dia mengangkat lengan kirinya karena ingin melindungi jantungnya. Tetapi sayangnya pukulan Leon terlalu cepat. Lengan kirinya baru setengah terangkat, namun pukulan Leon telah menghantam jantungnya. Suara teredam seperti drum, sekali lagi mengejutkan telinga semua orang. Abu merasa seolah-olah dia telah terkena meteor. Dia merasa otot dadanya berkembang secara tidak normal, dan pukulan ini membuatnya merasa sesak di hatinya. Seolah-olah seluruh rongga dadanya akan meledak. Tanpa menunggu Abu bereaksi, pukulan kedua Leon sudah menghantam perut bagian bawahnya. Meskipun Abu memiliki fisik yang kuat dan dagingnya sekeras besi, tapi dia juga merasakan sakit yang tajam di perut bagian bawahnya. Tanpa sadar, tubuhnya membungkuk ke bawah. Pada saat ini, Leon sudah mengeluarkan pukulan ketiganya. Pukulan hook kanan yang sempurna menghantam dagu Abu tanpa halangan apapun. Dengan suara keras, tubuh Abu yang beratnya lebih dari 300 pound benar-benar akan jatuh ke lantai, tumbang oleh pukulan ini. Ini adalah pemandangan yang sulit untuk dipercayai. Tidak ada yang menyangka bahwa dibandingkan dengan Abu, Leon yang seperti titik kecil akan mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Berat badan Abu adalah lebih dari 300 pound. Namun badan seberat itu benar-benar dikalahkan oleh pukulan Leon. Seberapa kuat sebenarnya pukulan Leon ini? Sebelum semua orang sadar, Leon melangkah kembali dan langsung datang ke belokan untuk melakukan tendangan samping. Dengan memanfaatkan tubuh Abu sebelum jatuh ke lantai, Leon menendang perut bagian bawah Abu dengan seluruh kekuatannya.
Tubuh Abu tiba-tiba terbang mundur seperti meteorit. Tubuhnya terbang langsung keluar dari ring dan menabrak dinding di bawah penonton. Kejadian ini membuat suara menjerit dari beberapa orang terdengar. Ketika tubuh Abu yang kekar jatuh ke lantai, semua orang terkejut karena menemukan bahwa ada retakan besar di dinding. Seberapa kuat tendangan ini? Leon bukan hanya menendang badan Abu yang beratnya lebih dari 300 pon sejauh ini, tetapi juga langsung membuat Abu menabrak dinding. Semua orang pada saat yang sama menahan nafas dan menyaksikan semua ini dengan takjub. Semua orang merasa seperti mimpi. Apakah ini sudah berakhir? Inikah akhir dari pertarungan? Orang sekuat Abu bisa dikalahkan oleh bocah kurus ini dengan begitu mudah? Apakah ini mimpi? Banyak orang bahkan menampar wajah mereka sendiri dengan keras. Ketika rasa sakit yang panas dan tajam terasa di wajah mereka, akhirnya mereka mengerti bahwa semua ini bukan mimpi. Bab 86, Penyerahan Abu. Qinlong tertegun seperti orang bodoh di tempatnya. Abu adalah senjata rahasia yang ditemukannya. Dia menghabiskan begitu banyak uang untuk bisa membawa Abu ke sini. Pada awalnya dia berpikir kalau dia bisa menggunakan kekuatan Abu untuk memenangkan kompetisi pertarungan ini dalam satu gerakan dan menjadi orang pertama di jalan East Cliff. Abu adalah alat pembunuhnya untuk memulai bisnis besarnya. Bahkan untuk menyembunyikan keberadaan Abu, dia telah melarang keras Abu untuk bentrok dengan kekuatan lain akhir-akhir ini. Tapi sekarang, tempat dia menggantungkan harapan besarnya telah dikalahkan. Dia bahkan tidak bisa lolos ke final. Bagaimana ini bisa? Bukankah bocah itu teman sekelas Zhao Hai? Bagaimana mungkin seorang anak yang masih bersekolah memiliki kekuatan untuk mengalahkan Abu? Bagaimana mungkin tubuh kurusnya bisa mengandung kekuatan yang begitu menakutkan? Apakah bocah itu masih manusia? Zhao Hai di samping bahkan lebih terkejut lagi. Tubuhnya menegang dan tatapan matanya kosong. Dia tidak memiliki ambisi yang sama dengan Qinlong. Harapan terbesarnya adalah bahwa kakak Long bisa menjadi orang pertama di jalan Nancheng, dan dia bisa mengambil kesempatan itu untuk menjadi pengganggu kecil di sekolahnya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menekan Leon yang sombong dan untuk mendapatkan perhatian Ariana. Ketika Abu membunuh 2 orang berturut-turut dan menakuti para petinggi lainnya agar tidak berani mengirim orang ke atas ring untuk menerima tantangan, Zhao Hai merasa bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan. Ketika tadi Leon naik ke atas panggung, Zhao Hai bahkan merasa bahwa anak ini hanya bersikap sombong dan tidak tahu diri. Menurutnya, Leon hanya ingin pamer di depan wanita. Jadi dia langsung naik ke panggung untuk mencari mati. Pada saat itu, dia benar-benar merasa sedikit kasihan pada Leon. Dia bahkan bertanya-tanya, apakah Ariana tahu kalau kepala Leon akan dihancurkan oleh Abu? Apakah nanti Ariana akan merasa sangat sedih? Bagaimana dia akan menghibur Ariana pada saat itu? Zhao Hai tidak pernah menyangka kalau Leon akan mampu mengalahkan Abu yang kuat dan tak tertandingi. Melihat Leon berdiri di atas panggung, Zhao Hai tiba-tiba mengerti
kenapa sikap Yotam terhadap Leon berubah drastis, dan dia juga tiba-tiba mengerti kenapa Leon bisa menjadi tamu grup Sanhai. Pada saat ini, bahkan dia sendiri pun memiliki keinginan untuk menyembah Leon. Namun memikirkan penghinaan yang dilontarkannya terhadap Leon akhir-akhir ini, Zhao Hai merasa sedikit tidak nyaman. Awalnya dia sangat kesal karena kemarin Luo Jindao melindungi Leon. Dia bertanya-tanya bagaimana cara memberi Luo Jindao pelajaran setelah Abu mendapatkan kemenangan hari ini. Tetapi setelah menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri, dia tiba-tiba merasa bahwa Luo Jindao menyelamatkannya. Jika kemarin dengan putus asa, dia benar-benar bergegas untuk mencari masalah dengan Leon, dia mungkin sudah pergi menemui Luo Jindao. Saat ini, dia sadar kalau Leon sama sekali bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh dirinya. Setelah Qinlong dikalahkan hari ini, maka di masa depan, seluruh Nancheng dan bahkan seluruh dunia bawah tanah East Cliff akan jatuh ke tangan Luo Sanhai. Dan bocah yang tampaknya tampan ini akan menjadi legenda di seluruh dunia bawah tanah East Cliff. Tidak seperti pihak Qinlong yang tidak bisa berkata-kata. Ketika Luo Sanhai melihat Leon mengalahkan Abu dengan begitu mudah, dia, Luo Jindao, dan yang lainnya langsung melompat dengan penuh semangat. Bahkan wajah Tami juga memerah. Ketika dia memikirkan keuntungan puluhan juta miliknya, dia merasa seolah-olah hatinya akan keluar. Melihat punggung arogan Leon di atas panggung, jantung Tami yang sudah bersemangat akhirnya berdetak lebih cepat lagi. Bahkan nafasnya secara tidak sadar juga berubah menjadi jauh lebih cepat. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki keinginan untuk menaklukkan Leon. Ini adalah perasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu, para wanita kaya yang menyukai Leon sudah meraung dengan bersemangat. Mereka ingin bergegas ke ring dan memeluk Leon. Aula besar ini sekarang benar-benar mendidih. Tetapi Leon, yang diperhatikan oleh semua orang, secara mengejutkan, tetap bersikap tenang pada saat ini. Bahkan, meskipun dia sudah berhasil mengalahkan Abu yang kuat, dan membantu grup Sanhai untuk duduk di posisi pertama di kota selatan, wajahnya tidak sedikit pun bersemangat. Seolah-olah semua ini adalah hal yang biasa baginya. Leon berjalan keluar dari ring dan mendatangi Abu. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, yang lainnya merasa takut kalau jantung Abu akan hancur dan Abu akan mati di tempat. Tetapi bagi Abu, adegan tadi hanya membuatnya memuntahkan sedikit darah. Melihat kedatangan Leon, secara perlahan Abu mengangkat kepalanya. Dia menatap Leon dengan sedikit bingung. Dia tidak tahu kenapa Leon bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, atau kenapa Leon tidak langsung membunuhnya di tempat. Melihat penampilan Abu yang sedikit bingung, Leon tersenyum sedikit dan berkata, "Bagaimana? Kau sudah mempertimbangkan usulku?" Sepertinya sejak tadi, hanya itulah satu-satunya hal yang diminati oleh Leon. Abu tercengang. Apa? Sampai sekarang, apakah Leon masih ingin menjadikan dirinya sebagai pengikutnya? Sebagai orang dari Delta of Death, Abu selalu percaya pada rasa hormat yang kuat dan bukan hal yang memalukan untuk tunduk pada seseorang yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Tetapi dia juga memiliki prinsipnya sendiri. Abu berkata dengan serius,
Maaf, hidupku sudah kuberikan kepada Kinlong. Meskipun Abu tidak menolaknya secara terbuka, tapi dia memberitahu Leon bahwa dia hanya akan setia kepada Kinlong. Leon merenung sejenak lalu berkata, "Ya, sebenarnya itu mudah saja." Leon menoleh untuk melihat Kinlong dan berkata dengan ringan, "Menurut aturan pertandingan, setelah kalah dalam pertandingan, kau akan menyerahkan setengah dari wilayah dan asetmu, bukan?" Wajah Kinlong terlihat suram, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Iya, itu benar." Leon berkata dengan ringan, "Baiklah, kau bisa tetap memiliki setengah dari aset dan wilayah itu. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, Abu akan menjadi milikku." Semua orang tersentak. Bahkan Luo Sanhai memandang Leon dengan ekspresi terkejut. Kinlong telah memenangkan wilayah beberapa geng berturut-turut, dan sekarang setengah dari wilayah dan asetnya bernilai miliaran yuan. Kalau seperti ini, berarti Leon ingin menukar miliaran itu dengan seseorang. Meskipun Abu ini kuat, tapi dia tidak mungkin bernilai miliaran dolar, bukan? Dengan aset miliaran itu, hampir bisa membentuk pasukan. Banyak orang memandang Leon tanpa berkata-kata. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang Leon pikirkan. Kinlong juga tidak menyangka kalau Leon akan membuat permintaan seperti itu. Kalau ini masalahnya, berarti dia bukan hanya tidak kehilangan sedikit pun, tetapi dia mendapatkan keuntungan besar. Kinlong pun melihat Luo Sanhai. Bagaimanapun, Luo Sanhai adalah kepala grup Sanhai. Meskipun Luo Sanhai merasa sayang pada aset senilai miliaran itu, namun sebagai antek Leon, kata-kata Leon adalah sama dengan kehendak suci. Secara alami, dia tidak akan keberatan. Jadi dia pun berkata dengan tegas, "Permintaan Tuan Muda Wood adalah permintaanku." Mendengar janji Luo Sanhai, Kinlong tidak ragu sedikit pun dan langsung setuju, karena dia takut Luo Sanhai akan menyesalinya nanti. Leon tersenyum dan menatap Abu lagi sambil berkata, "Nah, mulai sekarang hidupmu adalah milikku." Abu juga tidak menyangka kalau Leon akan menukar miliaran dolar untuk dirinya sendiri. Dia melirik Kinlong yang tampak bahagia dan menatap Leon yang memiliki wajah serius. Di dalam hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Pada awalnya, ketika dia hampir mati di padang pasir, Kinlonglah yang menyelamatkan dirinya. Jadi baginya Kinlong adalah penyelamatnya. Dia bahkan bersedia mati untuk Kinlong. Tetapi sekarang, untuk kepentingannya sendiri, Kinlong menyerah pada dirinya tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, remaja yang baru pertama kali ditemuinya ini lebih suka kehilangan keuntungan sebesar itu untuk merekrut dirinya. Ini berarti Abu lebih penting daripada yang lainnya. Abu dapat dengan jelas membedakan perbedaan perlakuan antara Leon dan Kinlong. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Abu berdiri dari lantai dan membungkuk dengan satu lutut ke arah Leon di depan semua orang dan berkata, "Aku, Abu, sudah memiliki tuan yang baru." Mulai saat ini, dia dan Kinlong sudah tidak lagi memiliki hubungan sedikit pun. Melihat Abu yang berlutut dengan satu lutut, Leon tersenyum sedikit. Hanya dia yang mengerti apa yang dimiliki oleh seseorang yang lahir dengan kekuatan ilahi seperti Abu ini. Aula Skydome Pavilion adalah aula bawah tanah terbesar di Changmei Villa.
Ini juga merupakan lokasi final turnamen pertarungan bawah tanah di East Cliff. Setelah lebih dari 1 jam pertempuran sengit, kompetisi di 3 daerah perkotaan utama distrik Dongcheng, distrik Beicheng, dan distrik Xicheng semuanya telah berakhir. Tetapi yang tidak disangka oleh semua orang adalah bahwa tempat pertama di distrik Dongcheng bukanlah dimenangkan oleh geng Ujimen milik Wu Donglai, tetapi dimenangkan oleh geng kecil yang tidak terlalu terkenal, yaitu geng Tianluo. Saudara laki-laki Wu Donglai sendiri, yaitu Wu Xilai, yang memiliki kekuatan tempur tertinggi di Wujimen, dibunuh oleh petarung dari geng Tianluo, yaitu Beruang Kasar, yang merupakan petarung tidak populer dalam kompetisi ini. Wu Donglai merasa sedih dan marah, tetapi dia harus menerima kenyataan dan menyerahkan posisi pertama di Dongcheng kepada geng Tianluo. Dibandingkan dengan pengalaman Wu Donglai, keberuntungan Bosu di Beicheng juga tidak lebih baik. Tadi malam, demi terlihat menonjol di depan Tuan Liu, dia sudah menyinggung Leon, seorang tuan muda tertua dari keluarga Wood. Hari ini, tangan kanannya yaitu Wang Kai benar-benar dibunuh di tempat oleh petarung dari geng Beidou yang bernama Tian Wol. Bosu bukan hanya kehilangan setengah dari wilayahnya, tetapi dia juga kehilangan petarung nomor 1-nya. Geng Aotiannya menderita kerugian besar hari ini. Di beberapa daerah perkotaan besar, satu-satunya yang tidak menderita kekalahan adalah Lin Qingsan dari distrik Xicheng. Ada 4 kekuatan utama di dunia bawah tanah East Cliff, yaitu grup Shanhai milik Luo Shanhai, grup Aotian milik Bosu, grup Wujimen milik Wu Donglai, dan grup Qinsan milik Lin Qingsan. Keempat kekuatan utama ini adalah eksistensi teratas setiap daerah perkotaan. Dan di antara semuanya, pasukan Lin Qingsan selalu berada di peringkat terakhir. Tidak ada yang menyangka kalau Bosu dan Wu Donglai yang menempati peringkat kedua dan ketiga tidak masuk final. Tetapi para petarung yang dikirim oleh Lin Qingsan, meskipun terlihat paling lemah, namun berhasil memasuki final. Yang lebih tidak disangka-sangka lagi adalah bahwa orang yang dikirim oleh Lin Qingsan ternyata adalah seorang wanita. Seorang wanita dengan bekas luka di wajahnya. Semua orang yang bertarung melawannya berakhir dengan mati di atas ring. Tidak ada satupun yang hidup. Bosu dan Wu Donglai awalnya adalah kawan lama, tetapi pada saat ini mereka duduk bersama seperti saudara. Ulang, Bosu dan Wu Donglai awalnya adalah lawan lama, tetapi pada saat ini mereka duduk bersama seperti saudara. Tatapan mata mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Langit di East Cliff telah berubah. Mereka tidak tahu seperti apa hasil pertarungan di Nancheng. Ketika memikirkan Luo Shanhai kehilangan jenderal paling kuatnya, yaitu Zhao Long, mereka khawatir kalau Nancheng juga telah melahirkan raja baru. Tepat ketika keduanya memiliki perasaan campur aduk, pintu aula terbuka. Pemenang akhir dari kota selatan adalah yang pertama masuk. Ketika mereka melihat wajah Luo Shanhai yang tersenyum, Bosu dan Wu Donglai tercengang. Orang ini benar-benar menang? Tapi tanpa Zhao Long, bagaimana dia bisa menang?
Segera keduanya melihat abu yang seperti gunung besar mengikuti di belakang Luo Sanhai. Keduanya saling memandang. Mungkinkah ini adalah senjata rahasia yang ditemukan Luo Sanhai? Melihat tubuh kekar abu dan otot-ototnya, keduanya saling memandang kembali dan mereka berdua bisa membaca pikiran masing-masing. Pada saat ini, mereka sebenarnya sangat berharap Luo Sanhai bisa memenangkan pertandingan terakhir. Akan sangat bagus kalau pria besar yang membantu Luo Sanhai menang. Ini bisa membunuh beruang kasar dan Tian Wolf di tempat dan membalaskan dendam mereka. Pada saat yang sama, di dalam ruangan di seberang Wudong Lai dan Bos Su, Lin Qingsan yang menduduki tempat pertama di distrik Xicheng juga melihat Luo Sanhai yang melangkah masuk. Ketika mengingat penampilannya yang selalu merendahkan diri di depan Luo Sanhai selama bertahun-tahun, sudut mulut Lin Qingsan menguraikan senyum mengejek. Di dalam hatinya dia bergumam, "Luo Sanhai, meskipun kau menemukan pria liar seperti itu, kemenangan akhir di kompetisi ini tidak akan menjadi milikmu." Setelah hari ini, Lin Qingsan yakin kalau dialah yang akan menjadi raja dunia bawah tanah East Cliff. Tentu saja, ekspresi bangga Lin Qingsan hanya terlihat sepintas. Dia dengan cepat menoleh dan berkata kepada dua pria yang duduk di sebelahnya, "Tuan Muda Leng dan Tuan Muda Bai, ternyata Luo Sanhai yang memenangkan pertarungan di Nancheng. Tampaknya pria besar itu sulit untuk dihadapi." Dua orang yang duduk di sofa adalah Leng Yanfeng dan Bai Wuxin. Tidak ada yang menyangka bahwa dua orang yang selalu bertikai ini akan duduk bersama di dalam ruangan Lin Qingsan. Leng Yanfeng terkekeh. Tidak peduli betapa sulitnya menghadapinya, tapi ada satu orang yang bisa menghadapinya. "Tuan Lin, kau harus percaya pada kekuatan tiga rubah darah." Ketika mengingat kalau tiga orang lainnya yang akhirnya memasuki final, semuanya adalah orang-orang dingin, hati Lin Qingsan benar-benar merasa lega. Semua ini adalah pengaturan yang cantik. Rubah darah terkuat menggantikan grup Qingsan untuk bertarung. Tian Wolf dan beruang kasar memasuki geng dari dua daerah perkotaan utama lainnya. Secara alami, tujuan mereka adalah membunuh semua penguasa daerah perkotaan utama East Cliff. Bahkan sekarang, dia tidak akan melupakan instruksi Tuan Muda Leng kepada ketiganya hari itu. Jangan pernah meninggalkan satu orang pun hidup-hidup. Benar saja, orang sekuat Wang Kai dan Wu Xilai juga dibunuh oleh Tian Wolf dan beruang kasar. Sementara rubah darah terkuat tidak perlu banyak usaha untuk mencapai final. Masing-masing dari ketiganya adalah orang super kuat kelas 1, dan sekarang mereka bertiga berhasil bertemu di final. Mengenai siapa yang pada akhirnya akan memenangkan tempat pertama bukanlah masalah. Ini adalah permainan tanpa ketegangan. Pada saat ini, Bai Wuxin yang belum pernah berbicara tiba-tiba berseru, "Hei, kenapa Leon bergabung dengan Luo Sanhai?" Leng Yanfeng menoleh dan melihat apa yang terjadi. Tentu saja dia melihat Leon yang sedang berjalan dengan Luo Sanhai. Mengingat penghinaan yang dilakukan Leon terhadap dirinya sendiri, mata Leng Yanfeng memancarkan gumpalan niat membunuh. Leng Yanfeng mencibir, "Siapa tahu, mungkin anak itu memiliki hati yang besar dan ingin memenangkan Luo Sanhai.
Bai Wuxin tersenyum ringan. Orang itu hanya memiliki keberuntungan yang baik. Tetapi sayangnya, keberuntungannya itu akan segera berakhir. Zhou Tianmat dan Qin Lanyue sudah mulai bergerak pada keluarga Wood. Sekarang, kemajuannya berjalan baik. Tunggu saja, kau akan segera mendominasi dunia bawah tanah East Cliff. Pada saat itu, tidak akan ada yang bisa menghentikanmu menikahi Xiao Xiao. Leng Yanfeng berkata dengan dingin, "Kalau aku bisa, aku benar-benar ingin menghancurkan mayatnya menjadi 10.000 keping." Bai Wuxin terkekeh. Jangan khawatir, kau akan punya kesempatan itu. Lin Qingsan, yang awalnya masih tersenyum, langsung terkejut ketika mendengar percakapan ini. Dari 7 keluarga besar East Cliff, sebenarnya ada 4 keluarga besar yang bersatu untuk berurusan dengan keluarga Wood. Astaga, Lin Qingsan khawatir kalau langit di East Cliff benar-benar akan berubah. Namun, ketika teringat kalau dia sudah mengikuti Leng Yanfeng, Lin Qingsan kembali merasa lega. Awalnya, dia khawatir dominasi Leng Yanfeng atas dunia bawah tanah East Cliff akan menarik kewaspadaan beberapa keluarga besar lainnya. Tetapi sekarang tampaknya beberapa keluarga besar telah dengan jelas mencapai kesepakatan diam-diam sehingga dia dapat dengan aman menjadi juru bicara dunia bawah tanah bagi Leng Yanfeng di East Cliff. Ketika berpikir bahwa seluruh dunia bawah tanah East Cliff akan berada di bawah kendalinya, Lin Qingsan gemetar karena kegembiraan. Pada saat ini, babak final kompetisi pertarungan bawah tanah akan segera dimulai. Pemenang terakhir dari 4 daerah perkotaan utama melangkah ke dalam. Mereka berjalan melangkah ke dalam ke arah ring. Rubah darah, Tian Wolf, dan beruang kasar melangkah ke dalam ring dengan ekspresi acuh tak acuh. Hanya saja, ketika kontestan grup Shanghai naik ke atas panggung, bukan hanya Bai Wuxin dan Leng Yanfeng yang berada di dalam ruangan yang mengerutkan kening mereka. Saat ini semua orang mengerutkan kening. Bab 88, Terobosan Kuat, bagian 1. Tidak hanya Bai Wuxin, Leng Yanfeng, dan yang lainnya, bahkan Bosu, Wudong Lai, dan yang lainnya yang ada di luar juga memandang Leon yang masuk ke ring dengan wajah terkejut. Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Wood. Bagaimana dia bisa mempertaruhkan tubuhnya untuk kemenangan Luo Shanhai? Mereka yang tidak mengetahui identitas Leon juga terkejut. Tidak ada yang menyangka kalau orang yang bertarung untuk grup Shanhai adalah seorang anak laki-laki berusia belasan tahun. Apakah Luo Shanhai ini sudah gila? Lin Qingsan memandang Leng Yanfeng dengan panik dan bertanya, "Dia? Apa yang dia lakukan?" Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Wood, dan dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam turnamen pertarungan bawah tanah ini secara langsung. Bagaimana pertandingan ini bisa dilanjutkan? Masuknya Leon itu setara dengan menyerahkan kemenangan kepada geng yang lainnya. Tapi bagaimana kalau mereka menyakiti Leon dan keluarga Wood membalas dendam? Meskipun merasa yakin kalau dia akan menjadi orang pertama di jalan East Cliff, tetapi di hadapan keluarga besar Wood,
Lin Kingsan merasa dirinya hanyalah seekor semut. Kalau dia benar-benar memprovokasi keluarga Wood, bukankah itu sama saja mencari mati? Mendengar pertanyaan Lin Kingsan tadi, Leng Yanfeng yang ada di samping hanya mencibir. Apa yang dia lakukan? Kalau dia sudah berada di atas ring, itu berarti dia memiliki kesadaran akan kematian. Wajah Lin Kingsan berubah drastis dan dia berseru dengan tertahan. Tetapi Lin Kingsan tahu kalau Leng Shao benar-benar berencana untuk membunuh Leon. Tanpa memberi Lin Kingsan kesempatan untuk menyelesaikan ucapannya, Leng Yanfeng mendengus dingin lagi dan matanya yang sedingin es menatap Lin Kingsan sambil berkata, "Kenapa? Apakah kau takut?" Lin Kingsan tidak peduli dengan keringat dingin yang keluar di belakang punggungnya. Dengan cepat, dia berbicara. Tentu saja tidak. Semuanya diputuskan oleh Tuan Muda Leng. Kehormatan, aib, hidup, dan matinya sendiri telah diberikan Lin Kingsan kepada Leng Yanfeng. Saat ini, bahkan meskipun dia ingin mundur, itu jelas tidak mungkin. Leng Yanfeng melirik Lin Kingsan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, Bai Wuxin yang ada di sampingnya berbicara. "Apakah kau yakin ingin melakukannya saat ini?" Leng Yanfeng berkata dengan dingin, "Selama beberapa dekade, tidak ada yang pernah berani melanggar aturan pertandingan di dunia bawah tanah East Cliff. Jadi, kalau dia mencari kematiannya sendiri, apa yang bisa dia keluhkan?" Yanfeng sebenarnya ingin mengatakan bahwa ini adalah aturan yang ditetapkan oleh ayahnya, Leng Tianyun, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Tetapi ayahnya telah hilang terlalu lama. Jadi dia takut orang banyak ini telah melupakan nama ayahnya. Bai Wuxin merenung sejenak dan mengangguk sedikit. Itu benar. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat hari ini akan datang. Tidak masalah kalau datangnya lebih cepat. Perkataan Wuxin ini dapat dianggap sebagai dukungan atas keputusan Leng Yanfeng. Bukan rahasia lagi. Beberapa keluarga besar telah bergabung untuk berurusan dengan keluarga Wood. Awalnya, dia berencana untuk berurusan dengan Leon setelah menang. Tetapi sekarang Leon sendiri yang lari ke panggung untuk mencari mati. Siapa yang bisa disalahkan untuk hal ini? Bahkan jika keluarga Wood menyelidikinya setelah itu, mereka masih punya alasan. Selain itu, keluarga Wood tidak monolitik. Begitu Leon meninggal, maka pasti akan ada kesenjangan antara Yayasan Bintang Bersinar dan Konsorsium Evergreen. Ini mungkin bukan hal yang baik bagi mereka. Saat ini, Lin Kingsan berkata dengan sedikit khawatir, "Tuan Muda Leng dan Tuan Muda Bai, final ini adalah duel antara yang terkuat di 4 daerah perkotaan besar. Karena dia muncul di atas panggung, itu berarti dia memenangkan kemenangan terakhir di wilayah kota selatan. Apakah dia menyembunyikan kekuatan tertentu?" Leng Yanfeng bertanya sambil mengejek. "Kau terlalu banyak berpikir. Kalau kau tidak memiliki kami, apakah kau akan berani menyerangnya?" Lin Kingsan tercengang. Apakah maksudnya Luo Sanhai membuka sedikit informasi tentang identitas Leon, sehingga orang-orang besar di Nancheng yang tadinya berani bergerak melawan Leon langsung mengumumkan menyerah setelah beberapa gerakan acak di atas panggung? Jika demikian, tindakan Luo Sanhai yang membawa Leon sebagai petarungnya ini terlalu tidak tahu malu, bukan? Untuk keadilan kompetisi,
maka kompetisi di setiap daerah perkotaan dilakukan secara tertutup. Semua alat komunikasi telah disita. Jadi beberapa orang belum tahu apa yang terjadi di kota selatan sampai sekarang. Bai Wuxin di samping berbicara lagi. Tapi orang itu sangat kuat sejak dia masih kecil. Dan dia juga telah mempelajari beberapa teknik bertarung. Jadi lebih baik kita tidak bertindak ceroboh. Tidak apa-apa. Rubah Darah adalah seorang master yang telah mengembangkan kekuatan internalnya. Bahkan jika itu aku, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Si sampah Leon itu, bahkan meskipun kekuatannya hebat, paling-paling dia hanya dapat bertahan beberapa gerakan. Bai Wuxin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dari informasi yang dia pelajari, Leon tampaknya tidak memiliki kemampuan apapun kecuali kehidupannya yang membuat iri semua orang. Orang-orang hanya kagum dengan garis keturunan keluarga di belakang nama Leon. Sebenarnya, Leon bukan apa-apa tanpa perlindungan garis keturunan keluarga Wood. Di luar ruangan, Bosu yang sudah mengetahui identitas Leon menjadi pucat karena ketakutan. Dia sudah tidak peduli dengan dendam yang dimilikinya dengan Luo Sanhai. Dia melangkah maju menuju Luo Sanhai dan berkata, "Luo, apakah kau sudah gila? Tanpa diduga, kau malah mengundang Tuan Muda Wood untuk bertarung bagimu. Para petarung lainnya adalah karakter yang membunuh tanpa berkedip. Kalau Tuan Muda Wood mendapatkan kecelakaan, bagaimana kau akan menjelaskannya kepada keluarga Wood?" Bosu benar-benar ketakutan. Identitas Leon sangat berharga. Kalau sesuatu benar-benar terjadi dan memicu kemarahan keluarga Wood, dia takut semua orang yang hadir di sini akan terlibat. Dia telah kehilangan asisten terbaiknya dan setengah dari wilayahnya. Kali ini dia tidak ingin kehilangan segalanya. Luo Sanhai tercengang dan bertanya, "Keluarga Wood? Keluarga Wood yang mana?" Melihat tatapan bingung Luo Sanhai, Bosu berkata dengan sangat marah, "Jangan bilang kalau kau masih belum tahu identitas asli Tuan Muda Wood." Melihat penampilan gugup Bosu, dan kemudian memikirkan apa yang telah dilakukan oleh Leon di pertandingan tadi, Luo Sanhai tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, "Apakah kau mengatakan kalau Tuan Muda Wood berasal dari keluarga Wood?" Bosu segera memutar matanya karena tidak bisa berkata-kata. Melihat sikap Luo Sanhai, di dalam hatinya dia diam-diam bertanya-tanya, kalau Luo Sanhai tidak tahu identitas asli Tuan Muda Wood, bagaimana Luo Sanhai bisa berjalan berdampingan dengan Tuan Muda Wood? Luo Sanhai secara naluriah berseru, "Astaga!" Sebenarnya Luo tidak bodoh. Ketika Leon mengendarai naga petir senilai ratusan juta untuk mengalahkan putranya, dan dengan santai melemparkan uang 100 juta kepada Yuan Wukai, ditambah lagi dengan adanya Gordon sebagai pengawalnya, dia juga telah menebak identitas Leon. Hanya saja saat itu, dia sama sekali tidak memikirkan tentang keluarga Wood. Ditambah lagi dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Leon, sangat sulit baginya untuk percaya bahwa Leon adalah tuan muda dari keluarga Wood. Lagi pula, bagaimana mungkin tuan muda dari keluarga kaya raya bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Kalau seseorang ingin memiliki kekuatan yang menakutkan pada usia seperti itu, orang itu harus mulai berkultivasi sejak masih kecil. Bagaimana mungkin tuan muda yang kaya bisa menderita kesulitan seperti itu? Tapi sekarang, Bosu memberitahunya bahwa Leon benar-benar tuan muda tertua dari keluarga Wood.
Setelah tertegun, hati Luo berada dalam kegembiraan. Sebelumnya dia tidak bersedia menjadi antek Leon. Baginya itu adalah pilihan terakhir. Tapi, tanpa bantuan Leon, grup Sanhai akan runtuh dalam kompetisi ini. Jadi dia hanya beralih ke Leon karena dia merasa terpojok. Tapi sekarang tampaknya ini jelas merupakan langkah paling benar dalam hidupnya. Dengan kekuatan pribadi Leon yang kuat, latar belakang kehidupannya yang mengerikan, dan dengan potensi yang kuat dan tidak terbatas yang dimiliki oleh Leon, bahkan menjadi anteknya saja, sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi Luo Sanhai. Bosu tidak tahu apa yang ada di pikiran Luo Sanhai. Jadi ketika dia melihat Luo Sanhai tersadar, dia langsung berbicara. "Untuk apa kau masih terlihat bingung di sini? Cepat ke sana dan minta Tuan Muda Wood segera turun." Luo Sanhai yang sedang dalam suasana hati yang baik, dengan lembut menepuk bahu Bosu dan berkata, "Hahaha, Bosu, kau tidak perlu khawatir. Mereka jelas bukan lawan Tuan Muda Wood. Hanya mereka yang benar-benar pernah menyaksikan kekuatan Leonlah yang akan mengerti betapa kuatnya sebenarnya pemuda yang tampaknya kurus ini." Bosu tidak mengerti dari mana kepercayaan Luo Sanhai berasal. Jadi dia mendengus dengan tidak puas. "Apakah kau idiot? Ketiga orang itu tidak mengenal Tuan Muda Wood. Dan aku curiga mereka bertiga adalah satu kelompok." "Satu geng?" Luo Sanhai tercengang. "Orang-orang ini adalah master dari 3 distrik kota. Bagaimana bisa mereka menjadi satu geng?" Wudong Lai yang tidak tahu kapan dia datang melirik ketiga orang yang saat ini mengelilingi Leon di atas panggung dan berkata dengan suara rendah, "Ya, asal-usul ketiga orang ini sangat misterius dan metode bertarungnya juga hampir sama. Kemungkinan mereka adalah satu geng." Luo Sanhai benar-benar tercengang. Bosu tidak bertele-tele dan dengan cepat menjelaskan semua yang terjadi sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa Wang Kai yang berada di bawah pimpinan Bosu dan saudara laki-laki Wudong Lai sendiri, yaitu Wu Silai, sudah mati, sinar kengerian melintas di mata Luo Sanhai. Dia tahu kekuatan Wang Kai dan Wu Silai. Kalau keduanya bisa dibunuh dengan begitu mudah, maka itu berarti orang yang membunuh keduanya pastilah seorang master. Bahkan meskipun kekuatan Leon itu berada di atas, namun jika saat ini dia harus menghadapi ketiga master itu pada saat yang bersamaan, berapa banyak peluang menang yang akan dia miliki? Melihat kompetisi akan segera dimulai, dan Luo Sanhai masih belum juga meminta Leon untuk turun, Bosu berkata dengan cemas, "Luo, kalau kau tidak mau mengaku kalah, kau hanya akan membunuh semua orang." Luo Sanhai menarik nafas dalam-dalam. Tetapi dia tidak mau mengakui kekalahan di depan umum sesuai dengan saran Bosu. Dia justru menatap Leon di atas panggung dengan mata berbinar lalu berkata, "Apakah kau tidak ingin membalaskan dendam anak buahmu?" Bosu tercengang. Luo Sanhai menoleh untuk menatap Wudong Lai dan bertanya, "Dan kau? Salah satu dari master itu membunuh saudaramu sendiri. Apakah kau tidak ingin Tuan Muda Wood membalaskan dendamnya?" Tentu saja Wudong Lai ingin membalas dendam. Dia sudah tidak sabar untuk secara pribadi pergi ke tampuk kekuasaan dan membunuh si pembunuh yang membunuh saudaranya. Tetapi masalahnya, kekuatan pihak lain ada di sana. Bagaimana caranya dia bisa membalas dendam? Tanpa menunggu Wudong Lai
dan Bos Su berbicara, Luo Sanhai sudah berkata dengan nada tegas, "Kalian harus percaya pada kemampuan Tuan Muda Wood. Dia tidak akan kalah." Pada awalnya, Luo Sanhai juga tidak menganggap serius Leon. Tetapi dia sudah melihat bagaimana jenderalnya yang paling kuat, yaitu Zhao Long, dengan mudah dihapuskan oleh Leon dan Qin Long yang selalu ingin menggantikannya, sebelumnya juga meremehkan Leon. Lalu, sebagai hasilnya, Abu yang menentukan itu akhirnya menjadi Antek Leon. Bahkan sampai sekarang Luo Sanhai merasa belum pernah melihat Leon benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya yang menakutkan. Jadi bagaimana orang seperti itu bisa dikalahkan? Bosu dan Wudong Lai benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Luo Sanhai berasal. Hanya saja masalahnya telah sampai pada titik ini, dan mereka tidak ingin berbicara lagi lebih banyak. Mereka semua melihat ke arah ring itu. Di atas ring, Leon masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Tetapi tatapannya juga terlihat menyapu lawannya. Orang yang mewakili distrik Beicheng, yaitu Tian Wolf, adalah pria kurus dengan penampilan biasa-biasa saja. Kulitnya gelap dan tatapan matanya dingin, seperti serigala liar di gurun. Yang mewakili distrik Dongcheng adalah pria kuat, yang hanya sedikit lebih pendek dari Abu. Namanya Beruang Kasar. Dilihat dari warna kulitnya, sepertinya dia berasal dari ras timur jauh, dan secara sekilas dia terlihat penuh dengan kekuatan. Namun, yang benar-benar membuat Leon mengingatnya adalah wanita berbaju kulit yang berdiri di seberangnya. Sosok wanita itu luar biasa, dan wajahnya juga sangat cantik. Tetapi bekas luka di wajahnya menurunkan nilai kecantikannya ini. Berbeda dengan tatapan mata haus darah dan dingin dari dua master lainnya, mata wanita ini terlihat acuh tak acuh dan tanpa emosi. Wanita ini terlihat sangat dingin. Leon tidak mengerti kenapa seorang wanita cantik seperti ini bisa muncul di atas ring. Tetapi dia tahu bahwa wanita ini adalah yang paling berbahaya dari ketiganya. Ketika melihat lawannya ternyata adalah seorang remaja berusia belasan tahun, Beruang Kasar yang kekar itu tertawa. "Hahaha, bukankah Luo Sanhai dikenal sebagai orang pertama di Nancheng? Bagaimana bisa dia mengirim seorang bocah ke arena pertempuran?" Tian Wolf yang berdiri di seberang Beruang Kasar itu menyeringai. "Hahaha, mungkin dia sudah tahu hobimu, jadi dia sengaja membiarkan seorang bocah kecil naik ke atas panggung untuk memenangkan simpatimu." Beruang Kasar kembali tertawa. "Hahaha, sepertinya ini benar-benar masalahnya. Lihatlah bocah kecil itu. Dia memiliki kulit yang halus dan daging yang lembut. Aku sangat menyukainya. Hei, bocah kecil, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Sebaiknya kau dengan patuh mengaku kalah dan kemudian melayaniku dengan baik. Selama aku merasa senang, aku bisa mengampuni hidupmu." Alis Leon berkerut dan kilatan niat membunuh melintas di matanya. Pada saat ini, Rubah Darah berkata, "Sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Tapi kalau kau menginginkannya, apa yang harus aku lakukan?" Beruang Kasar tertawa dengan keras. "Bukankah kau tidak menyukai pria?" Sirius kembali berkata, "Bocah ini sangat tampan. Ibunya tentu ingin dia pulang dalam kondisi yang baik."
Kalau dia mau membiarkan ibunya menjadi pelayanku, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupnya. Beruang kasar itu tertawa semakin arogan. Ide bagus, bocah kecil. Pergi dan katakan pada ibumu bahwa kalau dia tidak ingin kehilangan putranya yang berharga, dia harus melayani saudaraku dengan baik. Mata Leon tiba-tiba berubah menjadi semerah darah dan aura pembunuh yang ganas keluar dari tatapannya. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Wood, dia bisa dikatakan sangat periang dalam hidupnya sejak dia masih kecil. Tapi ada beberapa hal yang bisa membuatnya sangat marah. Dan itu adalah ketika orang tuanya diusik. Awalnya dia masih bertanya-tanya, apakah dia akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini? Tetapi ketika dia mendengar bahwa mereka mempermalukan ibunya di depan umum, dia sudah bertekad di dalam hatinya untuk menghukum mati orang-orang ini. Leon pun menggerakkan kakinya dan pergi ke arah beruang kasar. Ketika merasakan kemarahan Leon, Tian Wolf dan beruang kasar saling memandang. Keduanya melihat senyum di mata satu sama lain dan berpikir kalau Leon ini sangat mudah marah. Mereka hanya mengucapkan beberapa kata, tapi itu sudah membuat Leon marah. Orang seperti ini sama sekali tidak menarik perhatian. Ketika melihat Leon yang marah benar-benar bergegas ke arahnya, sudut mulut beruang kasar itu menguraikan senyum mengejek dan berkata di dalam hatinya, "Si idiot ini memiliki diriku sebagai lawan. Dia benar-benar jatuh ke dalam taktik yang sudah kami bertiga rencanakan." Beruang kasar tidak peduli kemampuan apa yang dimiliki Leon sehingga dia bisa mencapai final. Saat ini, tubuh beruang kasar sudah setengah membungkuk dan dia langsung mempersiapkan kuda-kuda untuk pertahanan penuh. Di antara ketiga master ini, tubuh fisik beruang kasar adalah yang paling kuat. Bahkan meskipun Leon menyembunyikan kekuatannya, tapi dengan keterampilan beruang kasar sendiri, dia pasti akan dapat memblokir gelombang serangan pertama dari Leon. Sementara saat ini, saudaranya, yaitu Tian Wolf, telah membuat rencana. Selama beruang kasar bisa memblokir gelombang serangan pertama dari Leon, Tian Wolf akan memanfaatkan celah pernafasannya dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Leon dalam satu gerakan. Bahkan kalaupun Leon bisa menghindari serangan Tian Wolf, kakak tertua yaitu Rubah Darah akan memberinya hukuman fatal. Ini adalah cara yang paling umum digunakan oleh mereka bertiga dalam bertarung. Dengan kombinasi seperti ini, bahkan meskipun kekuatan lawan lebih tinggi dari mereka, namun banyak lawan yang telah meninggal di tangan mereka. Apalagi hanya seorang bocah laki-laki berusia belasan tahun. Beruang kasar yakin bahwa tidak akan butuh 1 menit untuk menyelesaikan pertempuran ini. Dalam sekejap, Leon sudah bergegas ke arahnya dan meledak dengan pukulan. Melihat tinju lurus yang hambar itu, beruang kasar hanya tersenyum. Bab 90, Terobosan Kuat Bagian 2. Sambil melirik Tian Wolf yang muncul di belakang Leon, beruang kasar itu tidak menyerang Leon dengan pukulannya sendiri, tetapi dia mengangkat tangannya dengan sangat hati-hati dan melindungi kepalanya. Meskipun sejak tadi beruang kasar tidak menempatkan Leon sama sekali di matanya, namun pada kenyataannya, dia tahu di dalam hatinya
bahwa orang yang bisa menerobos ke final sama sekali bukan orang lemah. Jadi dia tidak akan tertipu oleh wajah polos Leon. Namun saat ini, mereka bertiga ada di atas panggung. Dengan gabungan kekuatan mereka ini, mereka bisa menyelesaikan pertarungan dengan biaya terendah. Jadi, kenapa mereka harus mengambil resiko? Di antara penonton, semua orang juga mengerti bahwa ketiga orang ini sebenarnya adalah satu kelompok. Melihat Leon yang merasa kesal dengan Tian Wolf dan beruang kasar, dengan putus asa bergegas menuju beruang kasar yang terdekat dengannya, banyak orang mengerutkan kening mereka. Menurut mereka, Leon ini terlalu mudah tertipu. Dengan karakternya itu, bagaimana dia bisa mencapai final? Bosu juga tampak putus asa. Dia berkata dengan lirih, "Ini sudah berakhir." Dia sudah melihat Tian Wolf yang telah membunuh tangan kanannya muncul di belakang Leon. Tian Wolf dikenal karena kecepatannya dan pukulannya juga sangat kejam. Dengan kekuatan Wang Kai saja, Wang Kai tetap bisa terbunuh di tangan Tian Wolf hanya dalam 3 gerakan. Sementara tubuh fisik beruang kasar itu juga begitu kuat. Bahkan meskipun Leon benar-benar memiliki kemampuan, tidak akan mungkin baginya untuk menembus pertahanan beruang kasar. Dan seandainya pun Leon benar-benar bisa menghancurkan pertahanannya, dia tidak akan bisa menahan pukulan berat Tian Wolf. Belum lagi, wanita yang tadinya diam itu juga sudah bergerak. Melihat penampilannya, sangat jelas terlihat kalau wanita ini tidak mau berurusan dengan Tian Wolf yang benar-benar terekspos punggungnya. Ini hanyalah situasi sandiwara. Sejak awal, Leon telah jatuh ke dalam jebakan pihak lawan. Wudong Lai juga tampak putus asa. Ketika tadi dia melihat kepercayaan diri Luo Sanhai, dia juga menumbuhkan beberapa harapannya. Mungkin saja tuan muda tertua keluarga Wood ini benar-benar dapat membunuh beruang kasar itu dengan keberuntungan dan membalaskan dendam adik laki-lakinya. Tapi sekarang, dia melihat kalau sepertinya Leon hanyalah seorang tuan muda yang kaya dengan kekuatan kosong dan tidak memiliki pengalaman tempur. Bahkan Luo Sanhai, Luo Jindao, dan Tami juga menunjukkan perhatian yang besar pada saat ini. Hanya sudut mulut Abu yang menguraikan cibiran mengejek. Setelah benar-benar bertarung dengan Leon, akhirnya dia mengerti betapa kuatnya kekuatan Leon yang sebenarnya. Sementara itu di dalam ruangan, ketika melihat bahwa pertarungan saat ini akan berakhir dengan mudah, wajah acuh tak acuh Leng Yanfeng juga menunjukkan cibiran. Tentu saja, seperti yang diharapkannya, Leon hanya menyia-nyiakan kekayaan keluarganya. Bai Wuxin juga tersenyum ringan. Jelas dia juga mengerti bahwa hanya dengan menyebut tentang ibu Leonlah mereka benar-benar bisa membuat Leon marah. Kedua orang ini memang pintar. Mereka benar-benar membuat keributan tentang ibu Leon yang sudah meninggal. Di ring pertarungan ini, Leon terlihat sangat marah. Pertarungan ini akan segera berakhir. Wuxin sudah mulai merenungkan bagaimana reaksi keluarga Wood setelah mengetahui kematian Leon. Berbagai pikiran melintas di benak semua orang yang hadir. Tapi di atas ring, dalam sekejap, pukulan lurus Leon yang di mata semua orang tampaknya biasa-biasa saja menghantam lengan beruang kasar. Ejekan di sudut mulut beruang kasar menjadi lebih lebar. Dalam hati dia bergumam, "Orang ini bahkan tidak bisa menggerakkan badanku. Apakah orang-orang di Nanceng itu begitu lemah?" Tapi dengan segera, senyumnya langsung membeku di wajahnya. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari tinju Leon.
Lengannya yang kuat tidak bisa menahan kekuatan sebesar itu dan otot tangannya pecah dalam sekejap. Rasa sakit yang parah memasuki pikirannya, dan sebelum beruang kasar itu sempat bereaksi, dia merasa tubuhnya juga terguncang oleh kekuatan ini dan terbang mundur. Namun, sebelum tubuhnya bisa terbang sepenuhnya, dia sudah ditarik kembali oleh Leon. Beruang kasar itu hanya merasa bahwa tubuhnya yang seharusnya terbang mundur sekarang tiba-tiba bergegas ke depan, dan tabrakan dua kekuatan hampir membuat bahunya terkilir. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukan apa-apa saat ini. Dia hanya bisa melihat Leon meraih kepalanya dan menekannya. Di bawah tatapan ngeri dari beruang kasar itu, lutut Leon terangkat tinggi dan menghantam kepala beruang kasar. Oh tidak, sepertinya hidungku akan hancur. Ini adalah pikiran terakhir yang terlintas di benak beruang kasar itu. Karena ketika lutut Leon menghantam kepalanya, tulang jembatan hidungnya langsung hancur, dan kemudian kekuatan agung itu terus mengalir masuk. Hanya saja, beruang kasar itu tidak bisa lagi melihat gambar seperti itu, karena tubuh besarnya sudah jatuh. Tubuh beruang kasar belum sepenuhnya jatuh ke tanah, namun punggung Leon sepertinya memiliki mata. Saat ini tubuhnya berputar dan tangan kanannya benar-benar meraih pukulan dari Tian Wolf. Tian Wolf melihat kalau kepala saudaranya telah hancur dan pupil matanya berkontraksi untuk sementara waktu. Tapi sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, Leon sudah menarik tangan kanannya dengan keras dan mendengar suara yang tajam. Seluruh lengan kanan Tian Wolf terpelintir dan tubuhnya berlutut tak terkendali. Saat ini, Leon sudah mengangkat tinju kirinya, dan pukulan hook kiri lainnya meledak, langsung menghantam kepala Tian Wolf. Dengan terdengarnya suara yang keras, kepala Tian Wolf meledak seolah-olah terkena bola meriam. Bubur otak dan darah bunga putih menyembur ke seluruh tanah. Tubuh ramping itu sepertinya telah terkuras dari semua esensinya, dan Tian Wolf pun jatuh ke tanah bersamaan dengan beruang kasar. Aula besar itu menjadi sunyi dalam sekejap. Begitu sunyinya, sehingga bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar dengan jelas. Semua orang, bahkan rubah darah yang bersiap untuk melancarkan serangan kedua, tercengang di tempatnya. Di dalam ruangan, Lin Kingsan yang sedang minum teh bahkan memuntahkan seteguk tehnya dan melihat semuanya dengan wajah ngeri. Bai Wuxin yang juga memegang cangkir teh langsung menjatuhkan cangkir teh di tangannya dan menyaksikan semua ini dengan takjub. Leng Yanfeng yang sejak tadi terlihat penuh percaya diri langsung berseru, "Ini tidak mungkin!" Sementara itu di bawah ring, Bo Su dan Wudong Lai yang sudah putus asa membuka mata dan mulut mereka lebar-lebar yang tampaknya cukup besar untuk diisi dengan sebutir telur angsa yang besar. Luo Sanhai dan Luo Jindao juga sama terkejutnya. Mereka semua tahu kalau Leon sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka kalau Leon bisa sebegitu kuatnya. Tadinya itu adalah pertandingan yang mustahil bagi Leon. Tetapi kemudian situasinya berubah. Dengan kecepatan Leon yang menakutkan itu, dari saat dia mematahkan lengan beruang kasar itu dengan satu pukulan, hingga saat dia meraih tinju Tian Wolf. Dan kemudian meledakkan kepala Tian Wolf, semua itu hanya memerlukan waktu beberapa detik. Dalam beberapa detik, Leon bisa membunuh dua master berturut-turut.
Bukankah ini adalah kekuatan yang menakutkan? Tami bahkan sangat terkejut dan jantungnya berdetak dengan kencang. Dia tidak pernah begitu bersemangat seperti saat ini. Dia hanya merasa bahwa darah di tubuhnya sepertinya mendidih. Apakah ini adalah kekuatan sejati Leon? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.